Halo sahabat DA, hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu salah satu top seller dari Dropship Aja dan beliau juga adalah seorang agen dari Jakarta Timur ya, namanya Mas Anton. Halo Mas Anton, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Siap, oke. Thank you banget ya sebelumnya udah datang ke kantornya Dropship Aja. Kita bisa ngobrol sama-sama hari ini. Dan Dropship Aja ini penasaran, gimana nih ceritanya Mas Anton bisa dapetin omset 30 juta per bulan. Rahasianya apa sih? Kita mau kupas tuntas. Sebelumnya boleh tahu dulu nggak nih, kalau Mas Anton tuh join di Dropship Aja dari tahun berapa? Jadi ceritanya cukup panjang. Kita mulai jualan dropship aja itu kurang lebih sekitar akhir tahun 2020. Oke. Jadi awalnya kita hanya coba-coba yang berujung manis gitu ya kok. Jadi di awal percobaan kita berjualan produk DA itu adalah produk botol apel. Botol apel yang secara harga terjangkau, packagingnya juga menarik. Nah, kita mulai di tahun 2020 akhir dengan menawarkan ke teman-teman, saudara terdekat, lalu juga ke car wash ya. Jadi itu semua menghasilkan lumayan. Jadi kita tertarik untuk mencoba produk-produk lain dari Dropship Aja hingga kita akhirnya bergabung di agen kurang lebih di tahun 2021 Februari. Wah, berarti nyobanya akhir tahun, Betul. cuma selang beberapa bulan jadi agen. Iya, betul banget. Jadi memang itu cukup menantang di awal karena kita yang mungkin belum punya basic jualan, terus ketemu dengan produk yang lumayan menarik untuk dijual di offline ataupun di online. Jadi dan itu cukup menantang juga, makanya kita langsung coba challenge diri sendiri untuk menjadi agent. Kita perkenalan lebih dalam dulu kali ya tentang Mas Anton. Sebenarnya tadi Mas Anton udah spill sedikit, background-nya bukan jualan nih teman-teman. Tapi background-nya kalau boleh tahu pekerjaan utamanya apa sih, di bidang apa? Jadi pekerjaan saat ini kita lebih ke karyawan swasta aja. Oke. Cuman dulu kita pernah berkiprah di perbankan. Perbankan, oke. Perbankan. Jadi saat ini kita selain bekerja di kantor yang baru, kita juga melakukan bisnis yang kita jalankan bersama dengan Dropship Aja. Oke. Tapi background-nya bukan jualan tuh ya? Bukan jualan. Bukan jualan, berarti di belakang layar lah ya Iya, kerjaannya. betul kok. Kurang lebih kerja udah berapa lama? Kalau kerja di perusahaan itu sebagai karyawan mungkin udah lebih dari 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun, udah lama kurang ya? lebih 10 tahun sampai 13 tahun. Cukup lama ya teman-teman ya, Iya. 10 sampai 13 tahun. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Anton ini jadi tertarik jualan produk di DA? Kenapa? Jadi yang pertama, tadi saya sempat singgung di awal, jadi produk-produk DA ini sudah dibuat dengan desain yang packaging yang menarik. Itu yang pertama, dan yang paling penting adalah harganya terjangkau. Jadi harga ini, apalagi di kalangan pembeli di Indonesia, harga itu menjadi suatu hal yang sangat dilihat gitu. Jadi harganya Berpengaruh dulu, harganya dulu. Lalu yang ketiga itu selain harga, packaging, yang paling penting itu adalah Dropship Aja menyediakan konten-konten yang bisa kita pakai untuk berjualan. Oh, oke. Seperti konten-konten video, ya, konten-konten fotonya yang cukup menarik, sehingga kita yang berjualan, yang tadinya nggak punya basic, nggak punya semangat untuk berjualan, karena setelah disediakan produknya, kontennya, jadi akan lebih memudahkan kita untuk berjualan. Jadi itu yang membuat kita bisa berjualan sambil bekerja juga sekarang. Jadi kita cukup menyiapkan waktu kita untuk menyusun strategi, sementara produk dan kontennya sudah disediakan. Ya, buat teman-teman, jadi kalau di Dropship Aja kita punya marketing kit ya. Jadi kita sediakan konten berupa foto, betul. video. Jadi teman-teman yang mau jualan bisa langsung ambil marketing kitnya buat bantu promosi jualannya teman-teman gitu ya. Betul. Oke, terus nextnya mau tanya nih, kalau dari strategi Mas Anton, jualannya itu lebih online apa offline sih? Jadi kita punya beberapa strategi ya untuk berjualan. Itu yang pertama,
ada plus minusnya setiap strategi yang kita jalankan. Yang pertama itu kita berjualan secara offline. Jadi memang apalagi di awal berjualan pasti saya sarankan untuk kita semua kalau teman-teman reseller mau jualan harus jualan offline dulu. Karena yang pertama kita offline itu kelebihannya cuannya lebih gede karena tidak ada potongan biaya admin di sana. Lalu kita bebas create harga. Karena pada saat kita jualan offline, kita menawarkan langsung ke customer, itu kita bisa create harga sendiri ya. Dan bisa langsung closing saat itu juga. Jadi makanya untuk berjualan secara offline saya sarankan harus dijalankan juga dari awal. Selain untuk cuannya cukup besar, melatih mental kita juga untuk berjualan. Tapi minusnya kalau berjualan offline, exposure-nya lebih sempit. Jadi pasarnya mungkin lebih sempit, hanya bisa mungkin ke teman-teman, ke tetangga atau ke keluarga. Jadi exposure-nya lebih sedikit. Nah, yang kedua kita jalankan bisnis ini dengan cara berjualan secara online, yaitu kita coba buka toko di Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop. Nah ini kita jalankan semuanya berbarengan dengan offline. Jadi kurang lebih strategi yang kita jalankan kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya bisa berjualan seperti itu tuh dengan background bukan orang sales, awalnya belajarnya di mana nih, Mas Anton? Untuk di awal kita ada beberapa metode yang kita jalankan untuk belajar bagaimana caranya bisa berjualan secara offline ataupun secara online. Dari sisi offline mungkin lebih ke bisa karena terbiasa ya. Bisa karena terbiasa ya? Bisa karena terbiasa. Jadi harus dicoba, wajib dicoba berjualan secara offline gitu. Jadi melatih mental kita untuk berjualan, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Nah itu secara tidak langsung, akhirnya kita mentalnya jadi. Nah lalu kalau untuk yang online, alhamdulillah juga dari dropship aja menyediakan beberapa kelas-kelas marketplace ya, seperti Shopee, lalu juga ada pernah Tokopedia, TikTok Ads. Nah itu yang kita coba ikutin, dan kita ikut dari sharing-sharing yang disampaikan oleh mentor-mentor. Dan kita perkuat lagi dengan belajar sendiri dengan memperbanyak referensi ya dari bacaan buku-buku serta dari YouTube ya. Kita belajar dari sana. Tapi yang paling penting itu adalah di dropship aja ini kita nggak dibiarkan berjualan bersendiri. Jadi kita nggak dibiarkan jualan begitu aja. Ada mentor-mentor. Iya, ada mentornya dan ada kontennya. Itu yang paling penting. Ya. Siap. Nah, kira-kira kalau dari dulu awal belajar gitu ya sebagai pemula sampai akhirnya ya pecah telur, terus akhirnya bisa ngomset belasan juta dulu kali ya. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama ceritanya? Ya, nggak lama ya. Bahkan saya juga surprise juga. Jadi jualan ini kalau dijalanin dengan tekun ya, dijalanin dengan istiqomah konsisten, itu sebenarnya cukup cepat ya, bisa mencapai omset bahkan mungkin beberapa bulan pertama itu bisa sampai 5-10 juta itu udah bisa tembus gitu ya. Bisa tembus. Jadi kuncinya satu tadi, kita jangan pernah patah semangat gitu ya. Patah semangat pada saat kita ditolak, lalu positive thinking setiap ada kesulitan. Jadi pasti nemuin kesulitan. Setiap penjualan itu pasti ketemu dengan namanya kendala-kendala. Dan pada saat ketemu kendala ya harus dicari solusinya, jangan berkeluh kesah gitu. Wah, keren banget ya. Iya. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan konsisten, jangan patah semangat, positive thinking, belajar terus gitu ya. Betul, update terus kok. Oke, keren banget loh tipsnya loh. Ini buat pemula-pemula yang dengerin tipsnya dari Mas Anton, saya yakin termotivasi ya. Terus kalau boleh tahu lagi, kan jualan produknya dari dropship aja nih. Fokusnya di mana nih? Kan ada banyak ya barang-barang di dropship aja, ada custom, ada pewangi ruangan, ada parfum. Nah, kalau Mas Anton sendiri ini paling kenceng di mana nih? Jadi paling kenceng saat ini di pewangi ruangan ya. Di pewangi ruangan ya. Ada 2 produk yang cukup tinggi penjualannya setiap bulannya, yaitu di botol apel dan rediffuser. Ya, jadi 2 produk ini yang cukup membuat omset kita besar. Cukup besar ya. Kalau boleh tahu sebulan berapa piece tuh? Kurang lebih? Kurang lebih botol apel itu 800 sampai 1000 ya. Ada. 800 sampai 1000 ada dalam sebulan. Betul. Dari online dan offline tuh? Betul. Wah, keren banget. Kalau rediffuser kira-kira
Sekarang Di di booster berapa? itu di angka 150 sampai 200. Oke, tetap ratusan ya, keren Iya, banget nih. alhamdulillah. Dari dua kategori itu ada varian yang menonjol banget gak sih biasanya? Nah, untuk varian itu dia. Jadi varian yang di botol apel itu ada 3 varian bestseller yang sangat tinggi penjualannya. Jadi yang pertama itu Ocean Fresh, yang kedua Godfrey, yang ketiga Black Coffee. Oke, itu yang botol Iya, apel ya? betul. Oke. Kalau untuk rediffuser itu yang paling tinggi Tongchi, ya. Oh, yang Jasmine kolaborasi Green Tea, sama betul. Teh Tongchi ya, Iya, Jasmine terus Green Tea. yang Vanilla Mist dan Jasmine serta saat ini Scan of Wood ya, Ya, mulai Son of naik. Wood. Oke, keren banget. Terus dari jualan produk-produk di dropship aja, apa sih yang membuat dropship aja tuh produknya beda dan apa yang bikin Mas Anton tuh tertarik? Kenapa nggak jualan brand-brand lain aja atau produk-produk lain aja? Kan kurang lebih banyak nih sekarang. Betul, betul. Jadi yang pertama, mungkin tadi saya sudah singgung di awal ya. Jadi kalau dropship aja ini, kita nggak dibiarkan jualan sendiri. Jadi kata kuncinya itu. Jadi dari awal produknya udah menarik, dari mulai packagingnya, terus juga desainnya, lalu harganya juga terjangkau, affordable buat kalangan di Indonesia ini kan banyak menengah ke bawah yang beli ya. Ya. Jadi harganya cukup terjangkau. Lalu yang paling penting itu adalah konten-kontennya gitu. Jadi konten-konten yang diberikan oleh DA dropship aja itu cukup menarik sehingga kita mudah untuk berjualan. Bayangkan teman-teman mungkin kalau untuk bikin konten video, mungkin idenya aja mikirnya mungkin udah lama. Ya idenya aja mungkin nggak cukup 1 jam 2 jam mikirkan buat kita yang belum terbiasa gitu kan. Sedangkan di DA sudah dibuatkan kontennya, foto-fotonya juga bagus, tinggal kita upload, ya tinggal kita aja mau atau enggak. Ya, jadi terus yang berikutnya juga mungkin dari sisi sistem ya, sistem DA juga sangat menarik. Jadi sistemnya dibuat cukup rapi, sangat rapi kalau menurut saya. Jadi mulai ada distributor, agen, dan reseller, semuanya bisa simbiosis. Ya. Ya, jadi di tahap saya sebagai agen itu kita bisa menerima orderan dari reseller. Betul. Nah ini juga cukup membantu boosting penjualan kita. Jadi banyak faktor yang membuat saya tertarik berjualan produk DA sehingga saya memutuskan untuk berjualan produk-produk yang dikeluarkan oleh dropship aja. Oke, tadi ada ke-spill tuh, ada ngomongin reseller, agen, distributor. Kalau Mas Anton sendiri, channel penjualannya saat ini mungkin top 3-nya kalau boleh tahu dari mana aja tuh? Dari online maupun offline. Boleh coba dijabarin nggak? Jadi kita yang pertama penjualan kita sebenarnya so-so ya. Jadi kalau dibilang besaran online enggak juga, dibilang besarkan dari reseller juga enggak, karena memang kadang turun naik setiap bulannya. Jadi tapi tiga besarnya yaitu dari online, lalu dari reseller serta dari offline. Gitu. Oke. Kalau online-nya mainnya di mana tuh? Mainnya di Shopee, Tokopedia, TikTok Ads. Tapi yang paling besar itu omsetnya dari Shopee. Oke, dari Ya, Shopee. dari Tokped mungkin lebih ke event ya. Seperti bulan-bulan Lebaran, akhir tahun. Nah, itu penjualan di Tokped cukup tinggi. Kalau Shopee lebih stabil penjualannya setiap bulan. Dengar-dengar kemarin bisa jadi top 3 ya. Top 3 top seller di dropship aja. Karena Shopee-nya sama resellernya nih meningkat. Bener nggak tuh? Betul. Jadi memang cukup drastis juga peningkatan di beberapa bulan terakhir. Sebelumnya mungkin kita omset untuk belanja ke DA itu rata-rata di angka 5-7 juta. Bulan lalu bisa tembus sampai hampir 20 juta. Nah. Jadi itu nggak lepas dari penjualan dari online dan teman-teman reseller juga gitu. Kalau boleh tahu komposisinya gimana tuh? Kan kalau yang kelihatan dari seller kan hampir 30 juta. Tapi pasti dari omset penjualan baik dari Shopee maupun reseller pasti lebih dari 30 kan. Modalnya aja udah mau 30 gitu. Betul. Kira-kira kalau dibagi Shopee kira-kira dapat berapa, dari teman-teman reseller dropship aja kira-kira dapat berapa tuh? Kurang lebih 50-50 ya. 50-50? Iya, 50-50. 50%, 50%. Iya, Terus kalau jualan selama ini menurut Mas Anton ya, apalagi kan tadi dari awal banget dan nggak langsung tiba-tiba jadi agen juga. Betul. Kira-kira kalau buat pemula nih biar dapat bayangan, modalnya itu gede nggak sih? Modalnya kecil banget. Modalnya kecil banget. Modalnya kecil banget. Jadi Kira-kira berapa tuh Mas Anton? ya kalau saya bilang modal berjualan di dropship
Apalagi mungkin kalau misalkan masih di tahap reseller, itu nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe bisa jualan. Bisa jualan. Iya, bahkan itu yang sudah saya lakukan di awal dulu. Oke. Ya, bahkan dulu di awal mungkin saya modalnya cuma 500.000 sampai 1 juta. Saya bahkan beli dengan harga head ya, dulu dengan harga head. Karena memang saya belum reseller resmi, jadi saya beli dengan harga head, saya jual dengan profit kurang lebih di angka 20-30%. Jadi kalau bicara modal mungkin lebih ke kemauan aja. Modal kecil, tinggal kita aja kemauan apa mau jualan atau enggak. Pinter-pinternya kita ngakalin jualannya ya sebenarnya. Jadi modal mungkin nggak terlalu besar, tapi kita juga bisa gedein penjualan dengan pinter-pinternya kita sebagai seller gitu ya. Bagaimana perjalanan jualan yang tadinya nggak pernah jualan, sampai akhirnya tadi saya dengar begitu selang beberapa bulan langsung jadi agen. Itu kok berani banget? Kok tiba-tiba berani jadi agen? Itu gimana tuh perjalanannya? Ya, jadi memang cukup singkat ya perjalanannya. Di bulan akhir tahun itu kurang lebih saya mulai jualan tuh Oktober, November, Desember. Itu Oktobernya jualan kurang lebih botol apel ya. Terus setelah itu jualan viral parfum Jacqueline saat itu. Bahkan itu jualan parfum itu kan cukup tinggi modalnya ya. Ya itu saya juga usaha kesana kemari untuk cari modal supaya bisa jalan jualannya. Dan memang saat itu saya langsung buka toko di Shopee. Jadi karena tahu viral, saya buka toko di Shopee dan memang jualan saat itu saking viralnya stoknya habis terus di pusat. Iya betul. Bahkan di agen dan distributor. Jadi di Shopee itu banyak yang nyari. Jadi momennya dapat banget. Betul. Momennya dapat banget. Omsetnya juga saya pikir saya bisa dengan minimal target agen per bulan 2 juta saat itu. Saya pikir saya bisa achieve dengan pencapaian saya saat itu, makanya saya berani tanpa menjadi reseller terlebih dahulu di dropship aja, saya langsung loncat jadi agen. Dan memang nggak hanya keyakinan ya, jadi nggak hanya keyakinan, teman-teman tetap ikhtiarnya nomor 1, usahanya nomor 1. Jadi usahanya nomor 1, semua channel dicoba gitu. Jadi channel offline, channel online. Ya, semua channel yang teman-teman punya jalankan gitu. Titik baliknya yang bikin berhasil tuh yang tadi dari si Jacqueline itu. Betul. Atau apa nih? Ya, jadi memang titik baliknya di Jacqueline itu karena memang parfum saat itu booming, exposure-nya tinggi di online saat itu, makanya langsung kita ambil momennya. Momentum. Iya, momennya sangat pas. Jadi kita langsung coba menjadi agen gitu. Terus kalau sekarang nih, kita balik ke sekarang, jualannya bisa sampai segitu tuh pakai iklan nggak sih? Pakai ads nggak? Ya, semuanya tentunya harus pakai iklan ya, Kak ya. Jadi baik di Tokped ataupun di Shopee Ads. Tapi beriklan juga jangan sampai boncos gitu ya. Nah, budgetnya berapa tuh biar nggak boncos? Kalau sekarang kira-kira spend-nya di berapa? Spend-nya per bulan itu kita sehari aja kurang lebih sekitar 30 sampai 50 ribu sehari. 30 sampai 50, tapi baliknya bisa berapa? Baliknya bisa sampai dengan 10 juta ya. 10 juta itu kalau di rata-rata. Tapi di momen-momen tertentu bisa lebih. Sampai dengan 15 juta, 20 juta gitu. Oke, keren banget ya. Berarti ROAS-nya bisa 10 dong ya? Iya. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Di dashboard ROAS 10 ya? Iya, betul. Oh, keren banget. Belajarnya di mana tuh? Iya, belajarnya di dropship. Belajarnya di dropship ya? Ya kita kan ngobrol-ngobrol sesama komunitas lah ya. Ada agen, ngobrol bareng gitu ya. Ada distributor juga ngobrol bareng. Biasanya kalau belajar strategi kalau sendirian sebenarnya bisa ya. Bisa. Cuman kalau mau lebih cepat, ada komunitas ajak ngobrol kayak lebih cepat. Lebih seru ya, lebih cepat ya. Lebih seru dan lebih cepat. Terus kalau biasanya nanggepin kendala-kendala yang terjadi ketika jualan juga kemana tuh biasanya? Ngobrol sama agen juga dan distributor atau gimana tuh? Ya sebenarnya kan untuk setiap kendala kita coba komunikasikan dengan baik ya. Jadi kendala yang kita alamin dengan distributor dan reseller semuanya bisa kita komunikasikan dengan baik. Jadi tak hanya itu, kita juga bisa komunikasi dengan dropship aja melalui website gitu ya. Dan responnya juga cukup cepat. Ya. Jadi kendala yang kita hadapin sebenarnya tidak signifikan karena memang lebih ke masalah di pengiriman sebenarnya. Jadi selama ini kendalanya lebih di masalah pengiriman, tapi untuk masalah kualitas cenderung rasionya sangat kecil gitu. Kendalanya kalau yang saat ini ditemuin ya ketika berjualan tuh
selain pengiriman, kira-kira ada apa lagi yang cukup sering ya? Kayak kendala algoritma berubah atau jualan-jualan tuh ada nggak sih kayak gitu? Ya, kendala yang dihadapin mungkin dari sisi penjualan kalau online itu memang tingginya persaingan ya. Tingginya persaingan dengan produk sejenis ya. Jadi kalau kita tahu mungkin produk botol apel nggak hanya dropship aja yang jualan, tapi juga banyak brand-brand lain yang jualan, sehingga butuh tantangan buat kita sebagai seller dari dropship aja untuk membuat produk kita lebih unggul daripada brand-brand lain gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi harga ya, maraknya perang harga juga sering terjadi di marketplace. Jadi kita juga harus bijak menyikapinya, jangan sampai kita ikutan perang-perangan harga sementara kita malah rugi gitu. Jadi pintar-pintar juga untuk riset harga dan pintar-pintar juga untuk meriset produk, terutama di judul produk gitu. Judul produk dan iklan kata kunci gitu. Jadi di situ kuncinya gitu. Oke, kalau dari ceritanya Mas Anton, perannya dropship aja, kemudian dari pengembangan brand Summer Scent maupun Summer Spring yang kita jual saat ini, kira-kira Mas Anton sendiri ngerasa kebantu nggak? Kebantu banget kok. Jadi kebantu banget karena memang apalagi sekarang cukup berkembang dengan baik produk-produknya, ditambah lagi dengan kolaborasi-kolaborasi yang diadakan oleh Summer Spring ya, terutama itu dengan Tongji, dengan Olympic ya. Terus juga variannya terus bertambah, rediffuser. Ini cukup membantu kita untuk berjualan karena mungkin ada kalanya market itu jenuh dengan satu produk sehingga butuh refreshing dengan produk-produk yang baru gitu. Setuju, produk refreshment sih salah satu strategi yang dijalankan sama dropship aja. Mulai dari kolaborasi, repackaging ya, itu memang kita jalanin banget sih untuk bantu teman-teman jualannya lebih enak. Kira-kira selama bangun bisnis ini ya, udah berjalan kurang lebih mungkin 3-4 tahun, ada pengorbanan jatuh bangun nggak sih bangun bisnis ini? Sebenarnya pengorbanan yang paling besar saya lakukan itu lebih ke waktu sebenarnya kok ya. Mungkin kalau dibilang produknya simple, tapi memang kita untuk memulainya butuh pengorbanan gitu. Jadi dari sisi waktu, ide-ide yang kita keluarkan, lalu juga ikhtiar usaha-usaha yang kita jalankan seperti kita datang ke offline, gitu toko-toko offline, car wash segala macam. Nah itu memang pengorbanannya itu lebih di awal aja sebenarnya, lebih di awal yang membuat kita memang banyak orang yang mungkin gagalnya malah di awal. Gagalnya malah di awal ya. Jadi banyak penolakan atau mungkin setelah mencoba jualan berapa lama di marketplace nggak ada closingan, akhirnya berhenti jualan. Nah pengorbanannya lebih di awal aja, kita lebih banyak ngeluarin tenaga kita ya. Pikiran, ide, waktu, itu memang di awal banget sih. Kalau udah dapat kliknya, nah itu kita tinggal maintain aja. Di situ sih kok. Mas Anton, dari tadi saya dengerin cara jawabnya, terus mindsetnya tuh kayaknya bagus banget deh ketika berbisnis ya. Boleh di-share nggak ke teman-teman dropship aja, kira-kira prinsip ketika kita berbisnis tuh harus seperti apa sih mindsetnya? Jadi mindset saya dalam berbisnis itu kok, yang pertama itu adalah service create business gitu. Jadi layanan yang baik akan berdampak kepada penjualan kita. Jadi kalau layanan kita baik, otomatis akan berpengaruh juga nanti kepada omset kita. Jadi kalau misalkan kita contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita melayani orang dengan standar aja, bisa jadi dia beli saat itu. Tapi mungkin hanya sekali aja beli. Yang kita butuhkan adalah mereka beli berkali-kali atau repeat order kepada kita. Makanya service create business itu paling penting ya. Salah satu beberapa trik service create business ini yang pertama itu adalah teman-teman harus fast respon dalam hal apapun, maupun itu telepon atau chatting. Teman-teman harus cepat-cepat merespon calon buyer atau calon reseller kita. Jadi kita harus memberikan pelayanan dengan cepat, lalu bahasanya juga jangan lupa ya, jangan sampai kita hanya cepat-cepat saja tapi ketus jawabannya. Jadi bahasanya juga harus kita tata dengan baik, sehingga mereka juga punya ketertarikan untuk terus berkomunikasi dengan kita. Jadi kan di awal berjualan tuh kan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan si calon customer sehingga tujuan kita closing tercapai. Lalu yang kedua, kita harus simpati dan empati ya. Simpati dalam hal mungkin mereka banyak pertanyaan yang disampaikan ke kita seperti apa nih produknya, seperti apa cara pemakaiannya. Mungkin kalau kita berpikir pendek, ya udah kita jawab bisa aja, baca aja deskripsi produk kan sudah ada. Iya, biasanya gitu tuh ya kalau orang jawab ya. Betul, kita jangan bersikap seperti itu. Jadi kita walaupun kita sudah menampilkan deskripsi ataupun spesifikasi
produk, tetap kita sampaikan lagi dengan cara yang baik. Sehingga itu akan menjadi mindset yang baik buat mereka. Oh, ternyata si penjual ini melayani saya dengan baik gitu. Apalagi dengan istilah sekarang customer oriented ya. Betul. Jadi semuanya orientasinya adalah customer. Apa yang ada di dalam pikiran customer itu yang kita tuju sebenarnya. Jadi supaya kita tujuan akhirnya closing tercapai gitu. Jadi simpatinya dapat, empatinya juga kalau mereka punya masalah. Jangan sampai kita sudah jualan, barangnya nggak sampai-sampai, mereka nanya ke kita cuekin, jangan ya. Jadi kita harus punya empati juga, kita bantu untuk follow up, kita tenangkan mereka dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih menenangkan mereka. Kalau ini masih dalam proses, kita sudah sampaikan ke admin, contohnya ke Shopee-nya sudah kita sampaikan, kita bantu follow up. Nanti kalau misalkan belum di follow up oleh Shopee-nya, sampaikan lagi ke kita. Nanti kita akan bantu follow up lagi. Nah, ini menjadi sebuah brainwash buat customer, sehingga mereka akan mempunyai ketertarikan, sehingga akan terjalin harmonisasi nanti tuh antara kita dengan customer gitu. Jadi tujuannya mereka nggak hanya beli sekali, tapi mereka bisa beli berkali-kali ke kita gitu. Keren banget ya, prinsipnya jualannya itu emang lebih ke arah service ya. Iya, Jadi betul. walaupun barangnya umum, barangnya juga affordable, tapi balik lagi ke kualitas service itu Betul. sangat-sangat penting ya. Betul banget. Terus yang terakhir, seberapa Mas Anton merekomendasikan buat para pemula ya, khususnya untuk join ke komunitas dropship aja, buat belajar bisnis bareng sama kita? Saya sangat merekomendasikan ya. Jadi teman-teman yang baru mulai berjualan, jangan pakai ditunda-tunda. Ya, jangan pakai ragu-ragu. Karena memang peluang berjualan itu bisa jadi hari ini dengan besok berbeda. Jadi momennya kalau sekarang udah niat jualan, langsung coba gitu. Jadi teman-teman yang baru memulai, dropship aja ini sudah menyiapkan sistem yang bagus ya. Karena saya sudah rasakan sendiri selama kurang lebih hampir 4 tahun ya berjualan di dropship. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya, berjualan di dropship ini sangat mudah, produk-produknya unggul. Ya, kontennya udah disiapkan, bahkan mungkin kontennya juga bukan hanya dari internal DA, tapi kerjasama dengan beberapa afiliator, content creator gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir bagaimana nanti jualannya. Tinggal teman-teman coba untuk pasarkan, upload semuanya, buka toko, upload di status, di WA, di TikTok, dimanapun itu video, silakan teman-teman lakukan gitu. Oke, thank you banget Mas Anton semua review-reviewnya, terus juga udah dibantu kupas tuntas ya, kita jadi punya mindset yang tepat ketika kita berbisnis. Terus juga terima kasih atas informasi-informasi terkait produk ya, tadi udah keren banget di spill apa aja yang pernah viral-viral ya. Jangan lupa juga buat teman-teman kalau misalnya mau belajar bareng sama kita, teman-teman bisa langsung join aja ke komunitas dropshipaja.com dengan cara buka aja di website www.dropshipaja.com. Oke, thank you banget Mas Anton sebelumnya udah datang dan udah ikut di video ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak banget dari Mas Anton ya. And see you in the next video. Bye-bye.